Pemirsa, pemerintah bersiap memberangkatkan 100.051 calon jamaah haji yang terdiri dari 92.825 kuota haji reguler, 7.226 kuota haji khusus, dan di tengah aturan haji diberlakukan, pemerintah Arab Saudi mampukah pelaksanaan haji tahun ini? Minim keluhan dari para jamaah. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenak RI, Subhan Khalid, yang saat ini berada di Jeddah, Arab Saudi, dan juga Farid Aljawi, Sekjen Ampuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Subhan dan Pak Farid. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aryo, Pak Kiai Farid, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Mas Aryo, Pak Subhan, sehat-sehat. Amin. Alhamdulillah sehat. Mas Saya Arif, ke Pak Subhan dulu. Pak Subhan udah seminggu lebih berada di Jeddah, berada di Arab Saudi untuk memfinalisasi persiapan pelayanan bagi calon jamaah haji Indonesia yang akan berangkat insya Allah pada tanggal 4 Juni mendatang. Sejauh ini apa Pak temuan di lapangan, Pak Subhan? Yang pertama ingin saya sampaikan kepada para pemirsa dan juga para calon jemaah haji bahwa persiapan layanan untuk di Arab Saudi mulai dari akomodasi, konsumsi dan juga transportasi alhamdulillah sudah siap semuanya, tinggal kita memfinalkan detail-detailnya. Sampai dengan hari ini untuk layanan akomodasi di Mekah, kita sudah siapkan 40 hotel untuk seluruh jamaah haji sebanyak 92.825 orang. Nah, ini sudah kita bentuk dalam 5 zona. Zona yang pertama adalah di Mahbas Jin. Mahbas Jin ini nanti akan kita tempatkan jemaah yang berasal dari embarkasi Surabaya dan Lombok. Lalu kemudian yang kedua zona atau wilayah Shisha. Di wilayah ini nanti kita akan tempatkan jemaah yang berasal dari embarkasi Batam dan Ujung Pandang. Lalu kemudian yang ketiga wilayah Raudhah. Nah, di wilayah ini nanti kita akan tempatkan jemaah yang berasal dari embarkasi Aceh, Jakarta, Pondok Gede, Palembang, dan Medan. Lalu kemudian yang keempat wilayah Jarwal. Nanti jemaah yang akan kita tempatkan di wilayah ini adalah jemaah yang berasal dari embarkasi Solo, Padang, Banjarmasin, dan Balikpapan. Dan terakhir wilayah Misfalah. Nanti jemaah yang akan kita tempatkan di wilayah ini adalah jemaah yang berasal dari Jawa Barat. Nah, tim kami saat ini sedang melakukan proses dikirisasi setiap hotel yang ditempelkan di setiap kamar dan juga setiap lantai sebagai petunjuk bagi jamaah yang nantinya akan bertempat tinggal di hotel tersebut, dan hari ini sudah dapat kurang lebih 25%. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ke depan ini di Mekah sudah akan bisa kita selesaikan. Baik, Pak Yang Subhan, kedua, mohon maaf saya potong sedikit Pak Subhan, dari 5 wilayah ada Mahbas Jin, ada Shisha, Raudhah, Jarwal, dan Misfalah. Jarak terjauh dari Masjidil Haram berapa kilometer Pak Subhan? Dari 5 wilayah tersebut yang terdekat itu di Jarwal 850 meter, dan yang terjauh itu di Shisha di depan terowongan Mina itu 4.200 meter. Tetapi untuk tahun ini insya Allah jarak itu seberapapun jauhnya itu akan kita dekatkan dengan layanan angkutan sholawat, angkutan shuttle yang beroperasi selama 20 jam untuk mengantarkan jemaah haji dari hotel masing-masing menuju ke Masjidil Haram. Beroperasi selama 24 jam bus sholawatnya ya Pak Subhan ya? Ya, 24 jam. Oke, jemaah tinggal memilih saja. Oke, bus ini dengan spek pembuatan dari tahun 2017 sampai 2021, benar seperti itu Pak? Betul, kita siapkan paling tua itu usianya 5 tahun. Oke. Dan kita prioritaskan dengan usia-usia yang masih 2000, 2001, 2021 ya 2020 dan 2021. Baik, sedangkan di Madinah ada 3 wilayah kalau saya tidak salah Pak Subhan ya. Ada Shimaliyah, ada Janubiyah, dan Gharbiyah ya Pak Subhan ya. Betul, jadi di Madinah ini wilayahnya kita konsentrasikan pada sebenarnya 2,5 wilayah saja itu. Yang wilayah pertama adalah Shimaliyah, itu wilayah depan Masjid Nabawi yang menuju ke arah Uhud, itu yang pintu utama. Lalu kemudian wilayah Gharbiyah ini wilayah sayap kanan barat ya, barat dan sedikit agak ke selatan. Tapi itu masih kategori wilayah barat juga. Jadi kalau kita hitung dari pintu wilayah yang ditempati jamaah haji kita itu mulai dari pintu 6 sampai pintu 25. Jadi arah jarum jam ke kanan itu sampai dengan arah pintu 25.
Itu Mas kira-kira. Baik, untuk tanggal 4 ketika ada 8 keberangkatan Pak, insya Allah dari tanah air menuju Arab Saudi, mereka langsung dari Jeddah langsung masuk ke Mekah terlebih dahulu Pak Suphan, seperti itu ya rencananya ya? Yang tanggal 4 itu kelompok gelombang pertama itu akan langsung mendarat di Madinah Mas, tidak ke Jeddah. Oke. Jadi dari airport Madinah langsung menempati hotel-hotel yang ada di Madinah, dan hari itu juga jemaah langsung bisa memulai ibadah arba'in. Oke, baik. Baik, saya ke Pak Farid. Pak Farid, kalau haji reguler akan berangkat di tanggal 4, sementara itu untuk haji khusus tanggal berapa Pak Farid akan berangkat rencananya? Ya, terima kasih Mas Aryo. Kami dari Haji Khusus baru saja menyelesaikan tahapan pelunasan tahap kedua pada tanggal 24 Mei 2022. Dari total 6.664 jamaah calon haji khusus itu sudah melunasi semua dan sekarang sisa kuotanya 306. Insya Allah sisa kuota ini akan dimanfaatkan secara maksimal bagi haji khusus demi pelayanan terhadap jamaah pada tahun ini. Dan tim kami juga di Arab Saudi sudah mempersiapkan beberapa tempat-tempat yang nanti akan digunakan oleh haji khusus, termasuk hotel-hotel bintang 5 sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Untuk kota haji khususnya apakah termasuk undangan dari kerajaan maupun undangan dari kedutaan Pak? Ini belum termasuk, ya ini kuota resmi dari 100.051 itu alokasinya 8% dan dipotong sekitar 50%, sehingga tahun ini berjumlah 6.664 gitu. Ya, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 2019, tapi kita perlu mengapresiasi Pak ya kinerja dari pemerintah yang mendapatkan kuota. Mengapresiasi sekali kepada pemerintah Indonesia yang bekerja dalam waktu cepat dan komunikasinya pun aktif. Ya, kita berharap tahun ini tahun percobaan bagi jamaah haji seluruh dunia sehingga tahun depan bisa terlaksana secara maksimal begitu. Baik, Pak, dengan kondisi seperti ini ada tidak sampai 8% dari ketentuan undang-undang, berapa banyak atau berapa panjang lagi masa tunggu untuk haji khusus Pak Farid dengan kondisi seperti ini? Kalau menurut perhitungan, ya sebelum pandemi itu kurang lebih 6-7 tahun. Mungkin setelah pandemi ini ya mungkin bertambah 8-9 tahun untuk haji khusus begitu. Ini menurut estimasi. Apakah sudah ada yang membatalkan beralih ke umroh atau masih tetap dalam tungguan antrian Pak Farid? Untuk haji khusus saya rasa tetap di antrian karena memang antriannya tidak selama haji reguler dan kita memastikan bahwasannya tidak ada jamaah yang membatalkan untuk pelaksanaan ibadah umroh. Baik, Pak Subhan, dari untuk haji reguler dari 92.000 lebih atau persisnya 92.825 jamaah reguler, apakah kuotanya sudah terisi semua Pak Subhan hingga malam ini? Untuk upaya pengisian kuota ini secara maksimal, selain kita mengidentifikasi jemaah yang masuk kuota tahun ini yaitu 92.825, kami juga sudah menyiapkan cadangan yang cukup besar. Jadi kalau ada jemaah yang nomor urut di dalam 92.825 batal, maka secara otomatis cadangan ini siap menggantikan jamaah tersebut. Jadi insya Allah kami sudah siap menyiapkan alternatif untuk memaksimalkan kuota yang diberikan pada tahun ini. Baik Pak, kita nanti akan lanjutkan lagi dialog kita usai pariwara. Kita akan lebih membedah seperti apa persiapan pelaksanaan ibadah haji untuk tahun ini yang sebenarnya tidak dalam kondisi ideal karena keputusan dari Kerajaan Arab Saudi baru datang ke pemerintah Indonesia itu seminggu sebelum Lebaran. Kami akan segera kembali dengan dialog selengkapnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.